Pernah nggak disuruh si bos ngitung ini nih? Coba dong hitung, ini misal di perusahaan ya punya invoice minggu ke-10, 11, 12, dalam setahun kan ada 52 minggu ya. Seminggu 5 hari ada invoice entah dagang apakah itu, jadi dihitungnya per 5 hari ya kan. Si bos minta coba dong hitung total invoice per minggu, misal per minggu 5 hari. Kalau pakai formula sum biasa kan gampang ya, maksudnya kalau di total itu gampang. Misalkan total semua week kita masukin di sini sum ke atas aja ya kan, totalnya sekian 9.300.000. Tapi kalau disuruh ngitung per minggu ribet kalau dimanualin. Misal gini, week 10 mulainya 6 Maret sampai 10 Maret sama dengan sum 5 hari ya kan, C2 C6, terus bawahnya kita manualin juga ya kan, kayak gini. Nah terus sampai week 52 dalam setahun. Kalau kayak gini pegel juga ya kan. Nah ada formula yang bagus, mungkin awalnya agak ribet, tapi kalau sudah paham alur kerjanya sebenarnya mudah nih kalau udah kita pahami ya. Jadi kita nggak main manual kayak gini pakai sum, tapi pakai formula sum lalu digabung dengan formula offset lalu digabung dengan formula row. Ini nanti saya jelasin satu persatu ya cara kerjanya nih. Nah, formula intinya, formula komplitnya pakai ini nih. Ini muncul nggak nih ya komenan nih? Harusnya muncul nih. Sama dengan sum kurung buka offset C2. C2-nya dibuat absolute reference lalu digabung dengan row. Ya, jadi ada 3 formula yang terlibat, yaitu sum, offset, dan row. Yang pertama yang harus dilakuin, atau saya bikin contohnya dulu ya, contoh konkretnya gimana otomatisasinya. Misal saya mau bikin nih week 14, kita nggak usah ngitung manual lagi, tinggal bikin aja nih week 14. Formulanya tinggal turunin, misal di sini ada week 14. Saya copy aja ini ke bawah ya. Yang mana nih yang week 11 saya copy, harusnya sama nilainya dengan week 11 ya kan. Nah, week 14 sudah langsung muncul ya kan. Sama dengan yang saya copy dari week 11. Nah, itu contoh kegunaannya. Jadi kita nggak perlu masukin manual sum-nya. Jadi ini formulanya sum, offset, dan row. Nah, langkah pertama kita tentuin dulu, karena ini ada absolute reference di C2 dan titik tolaknya, titik berangkatnya dari situ ya, kita pahami dulu. Yaitu kita mulai rumus awalnya dari sini ya. Ini kan di row kedua. Ini row pertama, ini row kedua ya, ditandai dengan angka 2 nih. Jadi ini diingat-ingat, saya tandain dulu pakai warna biru. Ini kita mulai dari row kedua, titik tolaknya. Jadi kita masukin rumusnya, yaitu ini saya hapus dulu kali ya, sama dengan sum kurung buka. Nah, offset. Jadi offset itu kayak gini nih. Saya jelasin satu-satu ya. Sumnya udah jelaskan untuk menjumlahkan. Nah, untuk offsetnya, offset itu tugasnya untuk menggeser ya, membuat referensi offset dari titik mulai. Misalkan kayak gini, ini rumus mentahannya nih, sebelum digabung dengan sum dan row. Ini sudah saya gabung dengan sum aja sih ya. Sum offset C2, 0,0,5,1. Nah, offset ini dia akan selalu minta row, column, height, dan width. Jadi kalau saya bikin kayak gini sama dengan sum offset ya kan,
returns a reference to a range, ya kan, kurung buka. Referensinya adalah titik tolak awalnya ya. Nah, kita titik tolaknya di sini kan, C2, koma. Karena kita mau menghitung week 10 sebagai contoh ini, diketik di rumus ini, rows-nya adalah rows 0. Kenapa 0? Karena titik tolaknya di situ ya kan, dimana tempat titik mula dari C2-nya. Betul gak? C2 kita nggak mau geser karena mau menghitung dari week 10, koma. Kolomnya kita juga tidak mau bergeser kolomnya, jadi tetap kita kasih 0. Height-nya kita mau menghitung dari week 10 itu row 1 sampai 5 ya kan, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tingginya adalah kita menghitung 5 saja. Lalu width-nya kita mau nggak geser kemana-mana, jadi tetap 1 width-nya ya, kurung tutup. Nah, ada kesalahan, oh iya, kurung tutupnya kurang 1. Apa-apa, kita yes saja. Nah, ini kalau kita jumlahkan semua, nilainya akan sesuai dengan rumus dasar offsetnya ya. Lalu kalau kita pindah ke week 11, kita pindah yang ini ya. Nah, rumusnya berubah. Sama dengan sum offset C2. C2-nya ini absolute reference. Lalu lihat perubahannya. Nah, offset yang pertama di week 10, row-nya adalah 0 ya kan? Ini ya. Nah, di week 11 row-nya berubah menjadi 5. Kenapa 5? Karena dia dihitung dari row tempat C2, tolakannya, titik awalnya ya. 1 ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia akan menghitung dari titik tolaknya ke 5 ya. Row 5, kolomnya nggak berubah, width height-nya tetap 5 karena kita menghitung 5 ke bawah, height-nya tetap 1 ya. Jadi itu penjelasannya. Untuk week 12 juga sama. Kenapa dia jadi offset C2, 10? Karena dihitung dari titik tolak C2. Ini kolom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dia akan menghitung dari sini, ya kan? Untuk selanjutnya sama, koma 0, koma 5, koma 1. Jadi yang ujung-ujung ini sama ya. Kolomnya 0, height-nya 5 karena kita menghitung 5 hari, 5 ke bawah, width-nya adalah 1. Lebarnya kita nggak menghitung ke samping kiri dan ke samping kanan ya. Jadi itu penjelasan offset. Mudah-mudahan cukup jelas. Nah, sekarang gimana caranya kita masukin rumus keseluruhannya? Yang pertama mau kita masukin kayak gini juga sebenarnya udah jalan nih, sama dengan sum kurung buka offset ya, offset kurung buka reference-nya, titik tolaknya jangan lupa di C2, koma. Nah, row ini masih kita masukin manual ya kan, row-nya kita mau menghitung week 10 berarti dimulai dari 0, kolomnya 0, height-nya 5,1 ya, kita menghitung 5 ke bawah kan di week 10. Kayak gini aja sudah jalan seharusnya. Nah, kalau mau kita perbanyak C2 kita bikin absolute reference, jangan lupa nih biar nggak melorot karena tolakannya dari situ ya, patokan perhitungan row-nya. Kita geser ke bawah, ini kita cuma perlu ngerubah ini di row 5 ya kan, lalu ini di row 10, ini row 15, udah jadi. Ini mulainya dari row 20, dari titik tolaknya 14 kosong ya, karena di sini juga kosong ya kan. Nah, kayak gini juga udah jalan tapi masih manual ya kan. Nah, gimana caranya kita pingin otomatis dari row ini kita suntikan formula row. Nah, si row masuknya dari sini nih, sama dengan offset ini udah benar, C
2 seharusnya koma kita masukin row-nya ya, titik tolaknya. Titik tolak kita pakai formula row, kurung buka kita masukin row. Nah, dia akan minta, seharusnya dia minta reference ya. Kalau kita nggak pakai reference, gampang aja, kita pakai kurung buka, kurung tutup. Jadi row-nya sesuai dengan tempat formulanya ada di mana. Kita ngetik di F2, maka dia referensinya akan di situ ya. Lalu kita pakai min 2. Min 2 ini dari mana? Min 2 ini adalah awal menghitung dari week 10 ya kan, di C2. Nah, C2 ini adalah row kedua, betul gak? Nih, 1, 2 seperti yang saya sudah terangkan di awal ya. Row min 2 kurung tutup ini menyelesaikan formula row-nya, lalu saya kalikan 5. Lalu koma, nah ini seterusnya sudah masuk formula offset lagi ya, sudah balik ke offset. Kolomnya tetap 5, height-nya 5 karena menghitung 5 ke bawah, width-nya adalah 1 ya. Nah kayak gini, kurung tutupnya 2 kali ya. Nah kayak gitu ya. Ini jangan lupa di absolute reference C2, jangan lupa nih karena ini titik tolaknya, ini tinggal di ke bawah aja. Nah ya, saya jelasin di kenapa row-nya ini bisa jadi otomatis, ada di sini nih. Nah, wah gede banget tulisannya tuh. Nah ya, saya masukin row kurung buka kurung tutup min 2 dikali 5. Ini tempatnya adalah di row kedua ya kan. Nah ini row kedua. Row kedua, kalau kita masukkan rumus manualnya, rumus row-nya sama dengan row kurung buka kurung tutup min 2 dikali 5. Tapi saya lupa kurung bukanya nih. Kurung buka kurung tutup biar perkaliannya benar ya. Nah jadi 0 ya kan, karena 2 dikurangi 2 0 0 dikali 5 hasilnya 0 ya kan. Nah kita lihat yang bawah, row ini kita berada di row ketiga ya kan. Nih ini kan row ketiga ya, tempatnya ada di row ketiga, dia akan otomatis menghitung. Jadi row referensinya nggak ada, karena referensi nggak ada dia akan menentukan sendiri secara otomatis karena ini berada di row 3, makanya row 3 min 2 dikali 5 ya. Nih kayak gini, 3 kurangi 2 1 kali 5 5. Ini untuk menentukan masukan untuk formula offset ya, sama yang bawah juga. Ini kita menentukan week 12, formulanya ada di row keempat, 1 2 3 4 ya. 4 kurangi 2 2 dikali 5 10. Ini juga sama, row 5 dikurangi 2 dikali 5, jadi 3 kali 5 15 ya kan. Nah ini dipakai untuk menjadi patokan ke sini ya. Jadi kita masukin sekali lagi sama dengan sum kurung buka, kita suntikan offset, lalu referensinya titik tolaknya, koma. Nah row ini kita suntikan formula row-nya ya. Jadi yang ngeribetin ini row cuma untuk menentukan secara otomatis nilai row dari formula offset. Min 2 kurung buka dikali 5, koma 0, kolomnya height-nya 5,1. Nah gitu ya, tinggal kita perbanyak. Nah kayak gitu. Misal di sini kita mau bikin, ini ada week 14 ya kan, ini akan terus berlanjut nih kalau urusan kantor ya kan. Taruhlah ini sama nilainya ya kan, week 14. Nah dia akan langsung muncul ya kan,
kayak gitu. Kok beda sih week 14? Oh iya, ada yang kelupa ya. Nah, lihat tuh kalau salah. Kalau ada yang kelupaan. Kenapa? Ada yang tahu nggak nih? Nih, belum di absolute reference. Jangan lupa nih. Nah, ini tinggal kita perbanyak. Jadi, tinggal bikin sampai week 42 dalam setahun, week 1 sampai week 42 udah otomatis menghitung ya. Nah, untuk formula offset ini sifatnya rentan ya, karena dia memperhitungkan dari titik tolak di sini. Row 2. Makanya rumusnya saya masukin min 2 ini kan. Kalau ini berubah, ada di copy, ada di paste atau dipindah, nggak sengaja kegeser, ini rumusnya salah semua ya. Jadi hati-hati untuk pemakaian formula offset. Jadi gitu aja cara menghitung total invoice per minggu. Daripada dimanualin pakai sum, mending pakai ini, sum, offset, dan row ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Mari.